populer di tahun 1999. Pemain yang pernah mencetak gol di final Liga Indonesia ketika itu, Tugio. Diego Tugio, Maradona Indonesia. Dan inilah susunan pemain yang diturunkan oleh Arkan Yuri. Tidak ada Tema Mursadat, jaga gawang Persib Bandung. Ada Cecep Supriyatna, Suwita Pata sebagai kapten kesebelasan, Nova Rianto. Pemain terbaik Divisi 1 tahun lalu bersama Persebaya Surabaya. Ada Ridwan Barkawi, ada Christian Bekamenga, Sony Kurniawan, Salim Ali Drus yang dikabarkan cedera sebelumnya sehingga tidak dapat mengikuti pelatnas untuk Piala Asia 7 hingga 29 Juli mendatang. Copa Indonesia babak 64 besar. Inilah susunan pemain Persik Kendal dengan pelatih Firman Doyo. Ada penjaga gawang Susanto, Suparyo nomor punggung 26 sebagai penyerang di depan. Dan ada Noval, ada Untung Sudrajat sebagai kapten kesebelasan. Ada Firman Sukmono. Bandung untuk bisa memenangi pertandingan di first leg di Stadion Siliwangi ini, Persib Bandung langsung mengambil alih permainan di babak pertama. Suwita Pata, kapten kesebelasan. Dan Nova Arianto. Umpan kepada Christian Bekamenga. Masih bisa diantisipasi tadi oleh Firman. Bola dikuasai oleh Salim Ali Drus. Juga bisa direbut. Melebar ke sayap kiri. Firman Sukmono. Pemain yang sangat berpengalaman di kubu Persik Kendal. Pernah memperkuat Arseto Solo di era Galatama, PSIS Semarang, dan juga Persijap Jepara. Langsung ke depan. Noval yang dituju. Di antara lain, ini salah satu juga pemain yang cukup senior, yaitu Ahmad Noval yang pernah memperkuat tim divisi utama, yaitu Persikabo Bogor, Bung. Selain dari Firman yang kita bahas tadi, beberapa pemain antara lain yang pernah memperkuat atau bermain di kompetisi divisi utama. Tendangan bebas untuk Persib Bandung. Cepat saja diambil oleh Lorenzo Cabanyes. Sayap kanan, Sony Kurniawan. Masuki sepertiga daerah pertahanan Persik Kendal. Nova Arianto, membantu serangan di sayap kiri kali ini dari daerah pertahanan Persik Kendal. Kembali bisa diantisipasi oleh barisan pertahanan. Suparyo ke depan. Suwita Pata. Ahmad Noval. Dua pemain depan yang diturunkan oleh Firman Doyo di kubu Persik Kendal adalah dua pemain yang juga memiliki pengalaman cukup banyak bermain di kompetisi Liga Indonesia. Bola berhasil direbut oleh Sony. Menusuk baik sekali di sayap kanan kepada Ridwan Barkawi. Ya, sampai di menit kedua PS Kendal ya tidak terpengaruh ya oleh riuhnya penonton ya. Mereka tampil juga terbuka. Sebuah sinyal positif yang mungkin bisa mematahkan perkiraan kita semua nih, Bang. Iya, betul. Apa yang dikhawatirkan oleh pelatih Firman Doyo, masalah mental pemain kelihatannya bisa diatasi ya oleh para pemain. Suwita, di situ tempat Patricio Jimenez tampaknya. Jack Nyobe juga tidak bisa diturunkan. Tiga pemain asing berada di kubu Persib Bandung dan tidak ada satupun pemain asing bersama Persik Kendal. Persik Kendal maksud kami. Sebuah tantangan tersendiri bagi tim yang bermain di divisi utama untuk bisa menjajal tim yang saat ini menempati peringkat pertama di putaran pertama divisi utama Persib Bandung dengan pemain bertabur bintang berada di sana. Sebetulnya ini menjadi motivasi tambahan saya rasa untuk pemain-pemain Persik Kendal ya, karena sepak bola juga seperti bidang pekerjaan yang lainnya ada kejenjangan. Dengan bermain ditayangkan di televisi, mungkin juga mereka memiliki kesempatan untuk membuktikan kepada scout atau talent scout dari tim-tim yang lebih besar tentunya. Erik Setiawan, sayap kiri dari Persib Bandung. Untuk Sudrajat langsung diarahkan ke depan.
Suparyo kali ini mencoba untuk membalas serangan yang sebelumnya diarahkan ke daerah pertahanan mereka. Persik Kendal mendapatkan justru tendangan penjuru yang pertama di pertandingan ini. Di babak 64 besar, Persik Kendal membuka kesempatan untuk mencetak gol terlebih dahulu. Cecep Supriyanto. Untung Sudrajat, tendangan penjuru bisa diantisipasi oleh penjaga gawang nomor 2 Persib Bandung ini. Musim lalu, tempatnya juga harus tergeser oleh Kosin Hatay Ratanakul, penjaga gawang Thailand. Nova kepada Ridwan. Salahan umpan tadi. Firman Sukmono. Christian Bekamenga berusaha untuk melewati Rohani. Masih Bekamenga. Salah seorang pemain terjatuh. Kita lihat begitu keras upaya dari Persib Bandung untuk langsung menekan. Secepat itu pula pemain-pemain bertahan Persik Kendal untuk menutup pergerakan dari Christian Bekamenga. Ya, yang kelihatan sekali menyolok adalah semangat juang para pemain-pemain PS Kendal ya. Begitu kehilangan bola, mereka menekan pemain-pemain Persib yang menguasai bola. Terjatuh. Untung Sudrajat, mantan pemain PSIS Semarang. Nova Arianto. Lorenzo Cabanyes ternyata. Masuki menit ke-6. Persib Bandung masih mencoba untuk mengendalikan permainan. Erik Setiawan berada di sayap kanan kali ini. Terjadi pelanggaran di sana. Kesempatan justru dimiliki oleh Persib Bandung. Ya, situasi yang berbahaya buat PS Kendal ya, karena kelebihan Persib Bandung adalah menghadapi situasi-situasi seperti ini. Bola tendangan mati. Ada Lorenzo Cabanyes yang biasa mengambilnya. Dan jarak tidak jauh dari kotak penalti. Sebelasan Persik Kendal. Susanto bersiap di bawah mister. Ada Dwi Kristianto. Juga ada Solikin membentuk tembok pertahanan. Yandri minta pemain untuk tidak maju ke depan. Lorenzo Cabanyes. Penyelamatan yang baik. Memang seperti layaknya pemain Amerika Latin, Bung. Pemain yang satu ini mempunyai spesialisasi atau tendangan yang berbahaya dalam sebagai eksekutor bola mati. Ya. Dan yang sudah kita saksikan adalah buktinya. Tendangan penjuru yang pertama untuk Persib Bandung. Christian Bekamenga. Ridwan Barkawi masih bisa diblok oleh Untung Sudrajat, kapten kesebelasan. Kembali terjadi pelanggaran di daerah pertahanan Persik Kendal. Sony Kurniawan kali ini yang dijatuhkan. Ya, kembali Persib Bandung menekan ya, Bung ya, dari awal bahwa mereka berusaha untuk memastikan bisa lolos langsung ke babak selanjutnya nih seperti ini. Kembali Cabanyes. Kini Christian Bekamenga di dalam kotak penalti Persik Kendal. Ada Untung dan juga Ahmad Noval berdiri di sana. Ridwan Barkawi juga terlihat dalam penjagaan dua pemain. Cabanyes hampir saja. Hampir saja. Ya, inilah salah satu kelebihan Lorenzo Cabanyes ya. Di samping juga pemain-pemain lainnya seperti Bekamenga, Barkawi. Suida. Nova kepada penjaga gawang. Erik Setiawan di sayap kiri. Salim Alidrus. Masih Salim. Terlihat sehat, Bung, pemain yang satu ini. Karena kemarin sebetulnya sempat dikabarkan cedera pada TC tim nasional ya. Sebetulnya dengan formasi yang 4-3-3 yang direncanakan Kolek, sebetulnya Salim itu sangat pantas ada di tim. Jadi patut disayangkan sebetulnya. Ya, patut disayangkan. Kembali ke lapangan kita lihat
penjagaan dilakukan oleh Untung Sudrajat. Tidak memberikan ruang gerak bagi Sony Kurniawan. Dan juga ada Lorenzo Cabañas yang dijatuhkan di sana. Bola di penguasaan pemain-pemain Persib Bandung. Sebuah tendangan spekulasi di luar kotak penalti. Kembali dari Lorenzo Cabañas. Kubu dari Persik Kendal, Firman Doyo, pelatih yang sudah 5 tahun bersama Persik Kendal dan juga menangani Persik Kendal Junior, mantan asisten pelatih PSIS Semarang ketika Mahesa Jenar masih bermain di Divisi 1 hingga promosi ke Divisi Utama. Ridwan Barkawi beradu cepat dengan pemain bertahan Rohani di sana. Barkawi, 28 tahun asal Maroko. Jangan khusus tampaknya diberikan oleh dua pemain depan dari Persib Bandung, Ridwan dan juga Christian Bekamenga. Dengan penjuru kedua sudah dilakukan, ada Nova Arianto di sana. Kembali sebuah peluang, Bung. Sejauh ini Persib Bandung sudah memiliki 4 kali percobaan ke arah gawang, di mana 1 kali berhasil ditepis sang kiper. Ini menandakan bahwa mereka akan terus menekan Persik Kendal. Bola dikuasai oleh tim Divisi 2 ini. Untung Sudrajat menjadi playmaker di kesebelasan Persik Kendal. Menyerang dari sayap kanan, arahkan kepada Ahmad Noval Suprianto. Suparyo mencoba untuk menjemput umpan yang dilepaskan tadi oleh Ahmad Noval. Cukup seimbang sejauh ini. Iya, sampai menit ke-10 permainan cukup berimbang ya. Terlalu tinggi tendangan penjuru. Tidak membahayakan gawang Persib Bandung tentunya. Erik Setiawan, Ridwan Barkawi. Dan Untung Sudrajat, Barkawi, Lorenzo Cabañas, umpan terobosan di dalam kotak penalti. Terlalu cepat. Arkan Yuri, pelatih yang membawa Persija Jakarta lolos ke final Copa Indonesia pertama tahun 2005. Meski menderita kekalahan 3-4 dari Arema Malang ketika itu. Dan membuat Arkan harus terdepak dari Macan Kemayoran dan menuju Persib Bandung. Umpan yang tidak sempurna tadi dari Susanto. Jatuh di kaki Bekamenga sebetulnya. Suparyo melebar ke kanan. Ada Haryanto. Sony Kurniawan. Yaris Riyadi. Angkat ke depan. Firman. Juga berani memainkan bola-bola pendek. Christian Bekamenga arahkan kepada Ridwan Barkawi. Sayang sekali sebuah umpan yang sebetulnya sangat baik dan sangat cantik. Hanya diperlukan sedikit ketenangan ketika mengeksekusi, dan Barkawi gagal untuk menceploskan bola ke dalam gawang. Berada di dalam kotak penalti sendirian. Meriah umpan dari Christian Bekamenga. Ridwan Barkawi melepaskan tendangan keras yang masih berada di sisi kiri gawang Persik Kendal. Arkan Yuri sedikit merespon sebuah serangan cepat tadi yang dibangun oleh Persib Bandung. Tampak tidak begitu puas tadi terhadap penyelesaian akhir dari Barkawi. Ridwan, penjagaan yang brilian dari Rohani. Pemain bertahan di kesebelasan Persik Kendal. Terus menyerang. Lihat bagaimana pergerakan Rohani untuk tidak memberikan kesempatan bagi Barkawi banyak melakukan akselerasi di daerah pertahanan Persik Kendal.
Oh, Christian Bekamenga. Kontrol bola yang baik. Sebuah keputusan cepat untuk melepaskan tendangan. Namun terlalu lemah. Terlalu terburu-buru juga. Pertandingan second leg kedua kesebelasan ini akan berlangsung 7 Juni mendatang. Atau 4 hari dari sekarang. Di mana Persija Jepara sudah menunggu untuk bertanding di babak 32 besar. Bekamenga. Nova Arianto. Kepada Sony Kurniawan. Gagal mengontrol bola. Mantan pemain Persija Jakarta ini. Yang dibawa oleh Yuri ke Tanah Bandung, Bu. Firman 1-2 dengan Solikin. Pemain yang tampaknya ditempatkan sebagai penyerang bayangan di belakang dua pemain depan, Ahmad Noval dan juga Suparyo. Kini datang dari sayap kiri, berbahaya ada Erik Setiawan. Pemain yang sangat baik yang dimiliki oleh Kan Yuri musim ini, saya pikir. Ya, betul. Pemain yang satu ini juga bisa bermain lebar sebagai fullback atau back sayap. Dan kebetulan pada sore hari ini juga dia bermain sebagai back tengah ya. Jadi cukup banyak posisi yang bisa dia tempati. Iya, dari posisi kiri Persib ini mereka bergantian ya, antara Salim Alidus dan Erik Setiawan melakukan serangan-serangan. Umpan jauh dari Nurfatoni. Tidak menjangkau Ahmad Noval di depan. Bola kembali dikuasai oleh kesebelasan tuan rumah. Nova mencoba mengejar Christian Bekamenga. Pemain bertahan yang sangat baik. Rohani menutup ruang gerak Ridwan Barkawi. Menjaga dengan rapat Christian Bekamenga. Tidak memberikan kesempatan bagi Persib Bandung untuk lebih dekat di daerah pertahanan Persik Kendal. Haryanto. Back sayap kanan dari Persik Kendal. Menjaga daerah pertahanan bersama Nurfatoni di sana. Terjadi pelanggaran tampaknya. Mantan penjaga gawang Persibat Batang, tim yang dikalahkan oleh Persik Kendal di babak kualifikasi. Jauh mengambil anjang-anjang ada Salim Alidrus dan Christian Bekamenga. Dua pemain untuk mengawal pergerakan dari pemain asal Kamerun. Suwita, Sony Kurniawan. Cukup kesulitan juga sejauh ini. Ya, karena pada saat kehilangan bola, para pemain Kendal langsung menjaga pemain-pemain Persib yang dekat atau yang memungkinkan menerima bola. Namun lihat apa yang dilakukan kali ini oleh Persib Bandung. Sony Kurniawan menerima umpan dari Nova Arianto, Lorenzo Cabanyas. Yaris Riyadi. Dengan pergerakan cepatnya, 1-2 di lapangan sayap kanan pertahanan. Lebaran ke dalam untuk Persib Bandung. Erik kepada Salim Alidrus. Mencoba untuk melewati 2-3 pemain bertahan Persik Kendal. Terjatuh di sana. Bukan pelanggaran tampaknya. Ini adalah ciri khas Salim Alidrus ya. Bagaimana dia bergerak masuk dengan keberaniannya dengan bola. Dan tampaknya pada sore hari ini dia juga bermain agak melebar di sayap ya. Sebetulnya seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa mungkin ini agak cukup ideal nih apabila dia tidak cedera dan bisa memberi kontribusi pada tim nasional. Iya, betul, dengan formasi 4-3-3 yang diinginkan oleh Kolek. Salim adalah salah satu pemain yang tepat untuk posisi 3 mungkin di depan itu. 3 pemain Persib Bandung yang masuk di pelatnas untuk Piala Asia Juli mendatang adalah Zainal Arif di posisi depan, Eka Ramdhani mengatur serangan, dan juga ada Bayu Suta, pemain bertahan. 3 pemain yang sudah tentu tidak dapat diturunkan oleh Arkan Yuri
di first leg babak 64 besar Copa Indonesia. Sony, Lorenzo Cabañas, Sony Kurniawan menyilang. Bukan masalah sejauh ini bagi daerah pertahanan Persik Kendal. Hampir 20 menit pertandingan. Penguasaan bola memang diperlihatkan atau dimainkan oleh Persib Bandung. Sebuah protes terjadi di sana. Wasit Susanto. Oh, lihat Ridwan Barkawi menyundul bola meski dalam penguasaan Susanto. Ya, suatu pelanggaran ya. Karena pada saat itu bola dalam kekuasaan 100% penjaga gawang. Sedikit upaya nakal dari Ridwan Barkawi. Susanto jauh kepada Ahmad Noval. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Firman Sukmono terhadap Sony Kurniawan. Lorenzo Cabañas, Sony, Ridwan Barkawi. Lebar sayap kanan, terlalu cepat. Persib Bandung tengah mengalami kesulitan biaya saat ini dengan 16 miliar yang kabarnya dikeluarkan hanya untuk putaran pertama saja. Sebuah angka yang fantastis ya Bung ya, karena sejauh ini kita selalu mendengar bahwa Persija Jakarta memiliki angka yang terbesar dengan 25, tapi kalau baru setengah musim kompetisi 16 sudah keluar, apakah ini menjadi rekor baru lagi nih Bung? Salim Alidrus, Christian Bekamenga, pemain asal Kamerun berusia 21 tahun. Coba tendangan jarak jauh, dilepaskan dari sebuah upaya dari Salim Alidrus. Setelah berkali-kali Persib Bandung mendekati sepertiga dari daerah pertahanan Persik Kendal dan terhenti oleh Rohani, Nurfatoni, dan juga ada Herianto di sana. Cucu Hidayat mencoba menutup ruang gerak dari Supario. Di sayap kanan, arahkan langsung ke depan. Ahmad Noval yang dituju. Nova Arianto jatuh di kaki Untung Sudrajat. Firman Sukmono mampu melepaskan diri dari Sony Kurniawan. Kontrol bola yang tidak sempurna. Ada Cucu Hidayat, namun mampu kali ini melepaskan umpan sayap kiri. Ahmad Noval. Oh! Desui Tamar langsung menutup. Coba tendangan langsung dilepaskan. Suatu usaha yang bagus ya dari Noval. Kelihatan sekali bahwa Persib juga terlalu terburu-buru ya, ingin cepat menciptakan gol. Dua pemain saling berhadapan. Supario di sana. Sampai menit ke-22 ini kita patut memberi pujian kepada tim Persik Kendal ini yang masih begitu disiplin menjaga pertahanan dan mereka tampil begitu percaya diri, tidak terlihat bahwa mereka seperti tim dari divisi bawah atau divisi 2 Bung, menghadapi tim sekelas Persik. Yang paling menonjol adalah masalah mental ya. Bahwa kita ketahui bahwa main di Stadion Siliwangi, tekanan penonton itu sangat luar biasa. Sony maksudnya kepada Ridwan Barkawi. Sebelum mampu melewati barisan pertahanan. Organisasi permainan di lini belakang yang cukup baik. Masih menyulitkan pemain-pemain Persib Bandung. Namun pelanggaran kali ini dilakukan oleh Untung, kapten kesebelasan. Dan kartu kuning pertama di pertandingan sore hari ini dikeluarkan oleh wasit Giandri untuk Persik Kendal. Suatu situasi yang berbahaya untuk pertahanan Kendal ya, karena di kompetisi banyak gol-gol Persib melalui tendangan-tendangan bebas. Dan ini adalah untuk ketiga kalinya di mana Persib Bandung mendapatkan kesempatan sedikit di luar kotak penalti. Dua kesempatan sebelumnya masih gagal. Satu di antaranya diamankan dari oleh penjaga gawang Susanto. Dan ini adalah kesempatan ketiga. Nova Arianto sudah berada di sana. Lorenzo Cabañas. Tiang jauh, terlalu dalam. Terlalu bernafsu.
Kalau saja mereka mau memanfaatkan ketinggian Barkoi dan Bekamenga, mungkin situasinya akan lain. Kartu kuning untuk mantan pemain Persis Solo, Untung Sudrajat. Dimas Susanto tadi menggagalkan tendangan bebas dari Lorenzo Cabañas. Jatuh di kaki pemain-pemain Persib Bandung, Salim Alidrus, Nova Arianto masih mengontrol permainan. Umpan jauh kepada Ridwan Barkawi, kembali belum mampu melewati penjagaan ketat dari Rohani yang tampil brilian sore hari ini. Ridwan kembali juga harus terjebak di sana dan pemain yang sama yang melakukannya. Begitu disiplin kita lihat Bung, pemain-pemain belakang dari Persik Kendal ini menjaga pemain-pemain Persib. Begitu juga saat mereka kehilangan bola. Sony Kurniawan, ada Firman Sukmono, berhasil dicuri oleh Lorenzo Cabañas. Sedikit kelengahan tadi, bola menyentuh kaki dari Ahmad Noval. Tangan dari Firman Sukmono sepertinya juga mengenai wajah dari Lorenzo Cabañas. Tendangan penjuru yang keempat untuk Persib Bandung. Sony Kurniawan kali ini akan mengambil. Lorenzo Cabañas berada di kotak penalti. Berhasil dijauhkan. Mampu menjaga dengan baik. Mementahkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Persib Bandung. Ahmad Noval kuasai bola. Suparyo maksudnya. Salim Alidrus. Cucu Hidayat. Suparyo. Sayap kanan. Mampu melewatkan diri. Ada Solikin. Suwita. Menetralisir. Sony Kurniawan. Lorenzo Cabañas. 1-2. Keras saya pikir pelanggaran tadi yang dilakukan. Firman Sukmono tampaknya. Kayandri akan mengeluarkan kartu kuning keduanya sore hari ini. Kembali untuk Persik Kendal. Iya, kelihatan sekali ya Cabañas, Yaris Riyadi yang diharapkan menjadi dirijen permainan di tengah juga terbawa ke permainan lawan. Tampak mereka begitu terburu-buru ya, ingin cepat-cepat mencetak gol. Iya, ini saya pikir yang menjadi masalah ya, pada saat mereka terburu-buru, kehilangan skema, kehilangan kontrol permainan. 27 menit pertandingan babak pertama, 2 kartu kuning dan belum terjadi gol sampai dengan saat ini. Salim, Lorenzo Cabañas, 1-2 dengan Salim Alidrus. Ada Herianto, Salim Alidrus kembali ke belakang. Erik Setiawan, terlalu jauh bagi Yaris Riyadi. Dwi Kristanto, Firman Sukmono, Ahmad Noval dalam penjagaan Nova Arianto. Upaya yang cukup baik dari Persik Kendal untuk memberikan perlawanan, dan ini benar-benar diperlihatkan oleh mereka sore hari. Iya, terutama pada saat mereka melakukan serangan counter attack. Sebuah tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Dwi Kristanto. Cucu Hidayat, Suwita Pata kali ini. Salim Alidrus. Lorenzo Cabañas berusaha melepaskan diri dari 2 pengawalan pemain bertahan. Kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh barisan pertahanan di dekat kotak penalti mereka. Kembali Persib memiliki kesempatan ya untuk memiliki peluang untuk mencetak gol melalui situasi set piece seperti ini, tapi sejauh ini mereka masih gagal untuk memanfaatkannya.
Ridwan pendek saja. Lorenzo Cabañas offside. Oh, tidak ternyata. Lorenzo Cabañas berdiri dalam posisi onside. Mencetak gol pertama Persib Bandung. Saya melihat pemain ini berdiri tanpa pengawalan sebetulnya. Namun kita akan melihat sekali lagi. Apakah Lorenzo Cabañas benar-benar dalam posisi onside dan mencetak golnya tadi. Memang agak sulit bagi kita semua untuk melihat apakah dia berada dalam posisi offside atau tidak dari angle kamera yang tadi ya. Tapi tentunya sejauh ini wasit tetap berkeputusan bahwa pemain yang satu itu tidak berada dalam posisi offside. Firmandoyo. Bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa kelebihan Persib adalah menggunakan, ya tidak offside kelihatan jelas ya, bahwa kelebihan Persib adalah menggunakan kesempatan-kesempatan tendangan bebas seperti situasi seperti ini. Saya juga masih cukup sulit untuk melihatnya dalam sudut seperti ini. Meski terlihat Lorenzo Cabañas muncul dari belakang. Para pemain bertahan Persib Kendal menganggap dua pemain Persib Bandung, Christian Bekamenga dan Lorenzo Cabañas, berada dalam posisi offside. Namun wasit dan hakim garis menyatakan pemain ini dalam posisi yang onside. Berhasil mencetak gol pertamanya di Copa Indonesia 2007, Lorenzo Cabañas. Masih cukup sulit saya pikir tadi. Kita tidak benar-benar mendapatkan sudut yang baik untuk melihat apakah Lorenzo Cabañas benar-benar dalam posisi offside atau tidak. Iya, betul. Bola dibuang tadi oleh Nova Arianto. Mendapatkan protes tadi dari pemain-pemain Persib Kendal. Ada Untung Sudrajat mencoba mempertanyakan keputusan dari hakim garis. Jauh ke depan. Dibiarkan saja oleh Suwita. Kembali terjadi protes yang dialamatkan kepada hakim garis oleh Ahmad Noval tadi. Salim Ali Idrus jatuh di kaki Nur Fatoni. Salim mulai keras. Tensi yang terus meningkat di pertengahan babak pertama ini. Salim Ali Idrus berputar mencari rekannya. Berikan kepada Sony Kurniawan. Masih Sony. Ada Firman. Tendangan penjuru. Inilah yang kelima untuk Persib Bandung. Susanto yang juga tadi mengira Cabañas dalam posisi offside. Tendangan sudah dilakukan, berhasil dipotong. Oh, Yaris Riyadi masuki usia ke-35, namun masih terus mendapatkan kepercayaan dari siapapun pelatih Persib Bandung. Terutama saat ini ya, pada saat Eka Ramdhani yang menjadi andalan di tengah Persib tidak bisa bermain karena di timnas. Dalam tayangan ulang, setelah Susanto mencoba untuk memotong umpan yang dilepaskan dari Lestoni, ada Yaris Riyadi. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persib Kendal. Cucu Hidayat, Christian Bekamenga yang dituju. Masih bisa menjangkau dengan kaki yang panjang. Pemain tim nasional Kamerun, usia di bawah 21 tahun, yang memperkuat negaranya untuk Paralimpiade. Salim. Oh, Susanto mencoba memotong, tidak begitu sempurna. Ya, pada sore hari ini kita tidak lihat ya permainan Persib yang sebenarnya. Bagaimana mereka banyak melakukan serangan dari sayap-sayap. Pada sore ini mereka melakukan serangan direct ke Bekamenga atau Barkowi. Inilah yang menjadi kesulitan para pemain-pemain Persib yang lain untuk masuk. Sebetulnya memang tidak ada kesan dari Persib Bandung untuk meremehkan tim dari Divisi 2 lawannya sore hari ini. Namun memang terlihat beberapa kali upaya mereka terkesan sedikit terburu-buru. Dan kini bola bisa dikuasai oleh Ridwan Barkawi. Keras tendangan kaki kirinya.
Dan sebetulnya juga tidak ada alasan bagi Persib Bandung untuk meremehkan Persik Kendal sejauh ini karena penampilan mereka begitu baik terlepas dari gol yang tercipta tadi. Berada di peringkat pertama Divisi 2 di wilayah 3. Persik Kendal juga akan memastikan lolos ke babak 16 besar. Untung Sudrajat. Solikin ke depan. Suparyo. Tendangan penjuru untuk Persik Kendal. Bola menyentuh Erik Setiawan tadi. Lihat bagaimana Persik Kendal juga memiliki frekuensi yang cukup banyak untuk melakukan tekanan. Tendangan penjuru dijauhkan oleh Nova Rianto. Christian Bekamenga. Lorenzo Cabanyas. Solikin. Sony Kurniawan. Kembali Bekamenga. 10 gol di divisi utama sampai dengan putaran pertama usai. Pemain yang mencetak 44 gol dalam 2 musim di Liga Malaysia. Kita perlu pemain-pemain asing seperti itu. Dengan kaliber yang seperti itu, kita butuh untuk sepak bola kita. Ya. Sejauh ini memang Christian Bekamenga hanya memperlihatkan kualitasnya, bukan hal-hal lain yang bisa memberikan contoh negatif bagi kita. Dan kini sebuah serangan dibangun. Nova Rianto jauh melewati garis pertahanan dari Persik Kendal, melahirkan tendangan penjuru untuk Persib Bandung. Cukup leluasa dalam melakukan tekanan. Cabanyas. Tendangan penjuru bagi Persib Bandung. Sudah dilakukan. Christian Bekamenga. Baru berusia 21 tahun. Umpan cukup baik tadi dari Lorenzo Cabanyas. Cucu Hidayat. Salim Alidrus. Tabrakan dengan Solikin di tengah. Pelanggaran dinyatakan dilakukan tadi oleh Salim. Tidak ada Patricio Jimenez. Dan juga Nyek Nyobe. Tendangan jarak jauh. Tendangan kedua di luar kotak penalti. Yaris Triadi. Cucu Hidayat. Sony Kurniawan. Sedikit juggling. Arahkan kepada Christian Bekamenga. Untung Sudrajat. Solikin. Nurfatoni. Ada Herianto di sana. Kembali kapten ke-11. Menyentuh tubuh dari Yandri. Oh, bukan pelanggaran. Bola mengenai bola. Kaki mengenai bola maksud kami. Meski juga menjatuhkan Cucu Hidayat. Rohani. Firwan Sukmono. Si Firman berlari sendirian di sayap kiri. Terlalu lama mengirim bola. Datang cepat Erik di sayap kanan kali ini. Lorenzo Cabanyas, masih Erik Setiawan. Keras. Jagaan yang sangat rapat dilakukan oleh Rohani. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Ridwan Barkoi kepada Cabanyas, menyilang kepada Christian Bekamenga. Masih ada Iksan. Sedikit saja terlepas tadi. Bekamenga. Tentu akan leluasa untuk mencetak gol. Lihat bagaimana jelinya Lorenzo Cabanyas. Melepaskan umpan. Karena melihat Bekamenga berdiri di sana. Sony Kurniawan. Ada Lorenzo Cabanyas. Saya tampaknya setuju dengan pernyataan dari Coach Mundari tadi bahwa
Persib pada sore hari ini tidak begitu mengandalkan permainan sayap mereka. Dan kini Cucu Hidayat. Oh, sempat menyentuh Beckham Menga. Arah bola yang masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Persik Kendal. Lihat dalam tayangan ulang, Cucu Hidayat memanfaatkan bola rebound. Tendangan keras kaki kiri, dibelokkan arahnya oleh Beckham Menga. Masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Susanto. Mengubah arah bola, membahayakan sebetulnya. Beckham Menga, Yaris Riyadi, Sony Kurniawan, 1-2. Sebuah kombinasi yang sangat baik di daerah pertahanan. Beckham Menga jatuh di kaki Lorenzo Cabanyas. Ada Untung Sudrajat. Untung bukan pelanggaran. Salim Ali Idrus. Ada Nur Fatoni. Suwita. Penguasaan bola yang lebih banyak diambil oleh Persib Bandung. Beckham Menga dengan tubuh yang sangat tinggi, memperlihatkan skill individunya. Dijatuhkan tadi oleh Iksan. Pertandingan kedua di babak 64 besar ini akan berlangsung di Stadion Kendal 7 Juni mendatang. Eddie Hafid Murtado menggantikan Lorenzo Cabanyas. Oh, namun Nova Arianto yang terlihat meninggalkan lapangan. Lorenzo Cabanyas juga mengarah keluar lapangan. Oh, Nova Arianto hanya mengambil minum. Eddie Hafid Murtado. Ridwan Barkawi. Sundulan yang dipantulkan ke tanah. Ini pemain asal Maroko yang pernah bermain juga di Liga Malaysia. Dalam tayangan ulang, Salim Ali Idrus. Sundulan sedikit saja dari Barkawi. Eddie Hafid untuk Lorenzo Cabanyas. Tidak begitu jelas apa yang terjadi di sana. Iya, kelihatan Cabanyas juga terpengaruh oleh permainan lawan. Ya. Terbawa arus. Ya. Cabanyas diharapkan menjadi playmaker di lapangan tengah, tapi kelihatan tidak jalan. Mungkin ini yang menjadi alasan kenapa dia ditarik. Eddie Hafid sedikit berkarakter bertahan. Hanya menyisakan Salim Ali Idrus, Yaris Riyadi di tengah. Ya, ingin cepat-cepat menciptakan gol, melupakan skema permainan. Ya. Sony kepada Salim. Masih Salim. Gelandang dengan mobilitas tinggi. Kembali ke belakang. Ada Cucu Hidayat. Berhasil diambil tadi oleh Solikin. Serangan balik cepat kali ini. Persik Kendal. Namun masih ada Suwita Pata. Terlalu jauh bagi Ahmad Noval. Masih terlalu mudah bagi daerah pertahanan Persib Bandung. Yaris. Salim Ali Idrus. Sony Kurniawan. Kepada Yaris. Yaris Riyadi gagal mengontrol bola. Pemain yang memberikan gelar Piala Kemerdekaan untuk Indonesia tahun 2000. Tahun keempatnya bersama Persib Bandung. Rohani. Pemain belakang yang bertenaga. Dwi Kristanto. Kembali Rohani. Dicuri tadi oleh Ridwan Barkawi. Belum kita melihat pemain ini bisa dilewatkan oleh Christian Beckham Menga dan juga Ridwan Barkawi. Betul sekali, Bung. Tampaknya kedua pemain itu masih begitu sulit antisipasi betapa disiplinnya pertahanan dari Persik
Kendal pada sore hari ini. Pemain divisi 2 dengan kualitas divisi 1 saya pikir. Ini juga dipengaruhi oleh permainan Persib yang bola pada saat mereka melakukan serangan langsung ke depan. Dan jarak jauh masih bisa diblok oleh Susanto. Sony Kurniawan menjilang, ditujukan pada Christian Bekamenga. Dan tampaknya apa yang kita pertanyakan tadi bahwa Persib belum begitu mempergunakan permainan sayapnya yang selama ini menjadi ciri khas mereka sudah mulai ditampilkan dengan keluarnya Cabanas tadi ya. Oh, Persik Kendal juga melakukan pergantian pemain. Taryono, penyerang depan, menggantikan Noval yang juga adalah striker dari Persik Kendal. Taryono ini merupakan pencetak gol Persik Kendal pada saat menumbangkan Persibat Batang Ya. di babak kualifikasi ya, Bu. Kini Salim Alidrus bergerak sendirian di kotak penalti. Bisa dihentikan oleh Firman. Masih terlalu lama untuk menguasai bola. Kembali Salim Alidrus kepada Cucu Hidayat. Bermain di flank kali ini. Masih di sayap kiri, ada Erik Setiawan. 1 menit tambahan waktu. Tendangan bebas untuk Persik Kendal di menit akhir babak pertama untuk menyamakan kedudukan. Dwi Kristanto dijatuhkan dari Untung Sudrajat. Masih mengatur permainan di lapangan tengah. Berikan bola ke sayap kanan. Ada Haryanto. Menyilang baik sekali di kotak penalti. Yaris Riyadi. Umpan kepada Bekamenga. Ada Edi Hafid Murtado. Yaris tampaknya. Ridwan. Pertandingan babak pertama berhenti dengan kedudukan 1-0 untuk Persib Bandung. Gol dicetak oleh Lorenzo Cabanas dengan 2 kartu kuning di babak pertama ini. 1-0 Persib unggul atas Persik Kendal.